Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Novianti, kelas B, semester 1, Prodi PAUD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan isi makalah saya yang berjudul Pokok Isi Kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran dari bahasa Arab yaitu bentuk jamak dari kata benda atau masdar dari kata kerja qara'a yaqra'ul Quran, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Konsep pemakaian kata tersebut dapat dijumpai pada salah satu surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Sedangkan secara istilah Al-Quran diartikan sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dengan perantara malaikat Jibril, dan membaca Al-Quran dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kandungan dan isi Al-Quran. Al-Quran berisi pesan-pesan ialah atau risalah ilahiyah untuk umat manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang ketiga yaitu pokok-pokok isi kandungan Al-Quran. Sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran, segala pokok, syarat, dan dalil-dalil syar'i yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalankan hidup di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Waidatun Nisa dari kelompok 6 akan membahas makalah saya yang berjudul Pokok-pokok isi kandungan dalam Al-Quran. Pengertian Al-Quran ada di dalam unsur-unsur Al-Quran, yaitu yang pertama, Al-Quran adalah wahyu atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran disampaikan melalui malaikat Jibril. Dan yang keempat, Al-Quran diturunkan dalam bentuk lafal Arab. Dari keempat unsur ini, Al-Quran di atas dikatakan bahwa Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk lafal Arab dengan perantara malaikat Jibril, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Pokok-pokok isi kandungan dalam Al-Quran. Al-Quran berisi pesan-pesan ilahi atau risalah ilahiyah untuk manusia, disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Pesan-pesan tersebut tidak berbeda dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Adam, Ibrahim, dan rasul-rasul lainnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Risalah itu adalah mentauhidkan Allah, yaitu ma'lakum min ilahi ghairuh, tidak ada bagi kamu Tuhan selainnya. Konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Al-Quran tidak berbeda dengan konsep ketuhanan yang diajarkan semua nabi dan rasul yang pernah Allah utus di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmatan Raini, NIM 220110047. Saya dari kelas 1B, kelompok 6, akan menjelaskan judul makalah yang berjudul Pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril.
Al-Quran diambil dari kata qoro ayaqra'u Quran atau bacaan. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, potongan ayat demi ayat atau surat demi surat. Yang kedua, kandungan dalam Al-Quran. Kandungan dalam Al-Quran adalah kalam-kalam Allah atau perkataan-perkataan Allah. Yang ketiga adalah pokok-pokok kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah akhlak, yang ketiga adalah sejarah, yang keempat adalah syariah, yang kelima adalah filsafat, dan yang terakhir adalah iptek. Dan kesimpulannya adalah Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam dan seluruh umat manusia yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Baik, mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Puspita dari kelas 1B Prodi PIAUD NIM 220110046. Di sini saya akan menjelaskan pokok-pokok isi kandungan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, disampaikan dengan jala mutawatir dari Allah subhanahu wa ta'ala sendiri dengan perantara malaikat Jibril, dan membaca Al-Qur'an dinilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an itu adalah murni wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari hawa nafsu perkataan Nabi Muhammad SAW, membuat aturan-aturan kehidupan manusia di dunia. Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi orang yang beriman dan bertakwa. Di dalam Al-Qur'an itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur'an merupakan petunjuk yang dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. B. Kandungan dan isi Al-Qur'an. Al-Qur'an berisi pesan-pesan ilahi atau risalah ilahinya untuk umat manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Pesan-pesan tersebut tidak berbeda dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pira Kurnia. Saya akan mempresentasikan materi kelompok saya, yaitu pokok-pokok isi kandungan Al-Quran. Pokok-pokok isi kandungan Al-Quran terdiri dari akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap manusia di dunia. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid, yaitu menanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu tidak pernah tidur dan tidak beranak pinak. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu butir rukun iman yang pertama. Yang kedua, ibadah. Ibadah adalah taat, tunduk, ikut atau nurut dari segi bahasa. Dari pengertian fuqaha, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ibadah dasar dalam ajaran agama Islam yakni seperti yang tercantum dalam rukun Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadah, sholat 5 waktu, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan beribadah bagi yang mampu. Seperti yang tertera dalam ayat, "Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Yang keempat, akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji maupun akhlak yang tercela, atau akhlakul karimah maupun akhlak mazmumah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW tidak lain hanya untuk memperbaiki akhlak. Setiap manusia harus mengikuti apa yang diperintahkannya dan yang dilarangnya. Yang keempat, hukum. Hukum yang ada di Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah untuk mengadili dan memberikan penjatuhan hukuman. Hukum pada sesama manusia yang terbukti bersalah.
5. Sejarah. Isi kandungan Al-Quran berikutnya tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibrah, pelajaran bagi umat Islam. Yang keenam, ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Isi kandungan Al-Quran terakhir adalah memuat ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran juga disebut dengan kitab suci ilmiah. Banyak ayat yang memberikan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan sains dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Memberi Ilmu telah mengajarkan kepada umat manusia untuk dapat menjalani hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Al-Quran menekankan betapa pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu diisyaratkan pada saat ayat Al-Quran untuk pertama kalinya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.